Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala man urija minal baitil maqdis ila sidratil muntaha sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para sedaya ingkang mulya, jamaah Majelis Taklim Al-Karim di Dusun Jabang Kidul nggih. Jabang Kidul Desa Sidomulyo. Mungkin tansah pinangangan dalam Allah Subhanahu wa taala. Semua hajatnya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan amalnya semuanya menjadikan amal yang sholihan, amal yang diterima, yang makbulan, nafi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmat dan karunia, hidayah dan taufiknya lah kita tergerak hatinya untuk istiqomah mengikuti majelis taklim, tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan, tergerak hatinya dan semangat untuk melakukan ibadah. Maka kalau sudah demikian, ini merupakan nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Boten namung hamdalah, tapi kita wujudkan dengan amal soleh tambah apik. Mugi-mugi mawon paring kegiatan paring istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun dipun Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita juga semuanya dipun ampuni dan sumatipun kanjeng Nabi. Amin jam kantor syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang minulya, kula ajengaken waosan kitab Nashihul makalah yang ke-14 ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Batani wa khususnya jami'in masyayikhina khususnya Syekh Dr. Yasin Asmuni dan guru-guru kita sedaya. Mugi-mugi pinangan ilmu ingkang manfaat barokah. Ma'alina min barakatihi wa karamatil masyayikh fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqalah ar-rabi'ata asyrata yang kang nomor 14 atau yang ke-14. An ba'dil hukama'i, diceritakan dari sebagian ulama ahli hikmah. Ayat atba'ul qulubi. Ulama ahli hikmah itu siapa? Ulama ahli hikmah adalah ulama-ulama yang bisa menjadi pengobat, ya, jadi dokter atau pager
pagre ati atau jadi obate ati. Ulama yang bisa mengobati hati itu ulama alimah. Kalau manusia yang mengobati tubuh atau badan itu dokter, ya dokter biasa, dokter kesehatan. Tapi kalau masuknya ke penyakit hati, ya yang sebangsa batin, ini obatnya adalah para ulama-ulama ahli hikmah. Wahum atba'ul qulub, dokter hati itu adalah wahum al-auliyai, para kekasih Gusti Allah. Jadi dawu-dawu itu iso nentremne hati. Kalau kita hati itu bisa merasa gelisah, susah, enak apa buatan Bu? Gak enak. Yang kita enak itu cari ketenangan, tentrem. Ning tanggane bakul telo godhog. Umpamane. Tapi nek gak tuku ning gor gak marem. Umpamane akhire ning gor gitu ya. Tumbas telo godhog, kopi ini sak cangkir kok enak. Nah, rasane lo beda. Marem mati kok larang iku regane ngono ku. Dia perasaan ngono ku. Kadang nek enggak budal-budal susah. Ora iso turu. Ya kadang kan manusia namanya orang berbeda beda perasaannya. Itu gambarnya kangge nentrem ati gambare ngoten niku. Ya. Kita ketemu orang terus kita hatinya bisa tenang. Orang tambah gelisah, orang tambah resah. Itu berarti ada hikmah yang disampaikan, yang diberikan Allah melalui orang itu. Kadang ya bisa saja namanya kekasih Allah itu rahasia Allah, bisa dari kiai, bisa juga dari keluarganya, bisa jadi temannya juga bisa, karena wali ya kekasih Allah itu rahasia, nggak ada yang tahu. Nah Allah bisa menitipkan daun-daunnya itu lewat makhluknya Allah yang kehendaki. Ya, bisa juga dari anak kecil juga bisa juga dari suatu peristiwa. Ada peristiwa kejadian mengandung hikmah, baru dirinya sadar. Jadi hikmah seperti itu. Nah, para hukama ini di antara dawuhipun ngeten. Man tawahama, man utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa wong analau ing temestune kademan walian ana wong kang nulungi aula kang luwih parek minallahi timbang Gusti Allah qolat mongko kidik apa makrifatuhu ngawruhe man billahi kelawan Allah. Jadi barang siapa yang menyangka dirinya dia punya kekasih atau punya orang yang membantu itu dia anggap lebih utama daripada Allah, ya, lebih lebih hebat daripada Allah. Berarti dia sedikit punya sifat atau mengetahui atau ma'rifat kepada Allah. Jadi misalkan berobat atau kita bisnis sukses karena banyak pembeli, banyak pelanggan. Anggapannya yang membuat kita sukses teman kita, yang membuat kita sembuh adalah dokternya, dan itu menguasai lebih tinggi daripada Allah, ya. Daripada Allah, merasa yang hebat tuh siapa? Dokternya atau pelanggannya, maka orang tersebut itu sedikit sekali punya sifat ma'rifat kepada Allah, atau dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang memberi pertolongan adalah Allah. Wal maknane dawuh niku penjelasan ngeten ditafsiri oleh Syekh Nawawi niku man utawi sapane wong iku dona nyono analau temen kadue man iku nasiron ana wong kang nulungi aqraba kang luwih parek minallah timbang Allah wa aksara lan luwih akeh apane nasrotan nulungane minhu tinimbang Allah fa innahu mangka musliman iku lam ya'raf mongko temen iku lam ya'raf ora weruh sapa man Allah ing Gusti Allah.
Jadi kalau dia menyangka bahwa ada yang membantunya yang lebih dekat daripada Allah, lebih banyak membantunya daripada Allah, mengalahkan Allah maksudnya, maka dia tidak makrifat atau tidak mengetahui Allah. Harusnya kan kita sadar, harusnya kita tahu bahwa semua yang terjadi di alam raya ini semuanya kehendak Allah dan juga kekuasaan Allah. Kalau enggak seperti itu berarti masih dalam tahap seperti itu, belum bisa ma'rifat, belum bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Waman lan utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa man analau temen Sulaiman iku aduan ana musuh ada kang luwih banget nyatrune min nafsihi tinembang awak dhewe neman kolat mongko kidi apa ma'rifatuhu ngawure man binafsihi kelawan hawa nafsu man. Selanjutnya dawuhipun dari Ba'dul Hukama ya. Barang siapa yang menyangka dirinya punya musuh yang lebih jahat ya, menyangka ada musuh yang lebih jahat daripada dirinya ya, daripada hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang belum mengetahui jati dirinya ya, belum bisa mengetahui jati dirinya. Karena sebenarnya tidak ada musuh yang lebih jahat daripada dirinya sebenarnya. Hawa nafsu itu musuh yang paling nyata, mengalahkan setan. Tapi dia nggak tahu, nganggepnya kae jahat, wong kae luwih membahayakan. Nggak tahu padahal dirinya sendiri yang lebih membahayakan. Nah, ketika orang belum tahu seperti itu, berarti dia belum mengetahui sejati dirinya. Ya. Kalau menganggap ada yang membantu yang selain Allah, berarti dia belum ma'rifat kepada Allah. Kalau dia menyangka ada yang lebih jahat dan tidak ada yang lebih jahat dari dirinya, ya, menyangka bahwa ada musuh yang lebih jahat daripada dirinya, maka dirinya sebenarnya itu belum mengetahui dirinya sendiri, tidak bisa makrifat kepada dirinya sendiri. Ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, maksudnya pun barang siapa yang menyangka dia punya musuh yang musuhnya itu lebih kuat daripada dirinya, nafsunya al-ammarah. Nafsunya apa? Nafsunya manusia itu nafsunya yang selalu mengajak kepada kejelekan. Dia nggak tahu kalau nafsunya itu lebih bahaya daripada musuh di luar sana. Dia punya nafsu amarah, nafsu yang pengen ngelakoni elek, ini nafsu yang lebih bahaya. Wallawamah, dan nafsu yang selalu banyak banyak menyesali diri. Jadi kalau lawama itu dia masih melakukan kejelekan tapi bisa menyadari, ada sadarnya. Lawama itu lebih tinggi sedikit ya. Kalau amarah itu paling rendah, nafsu yang paling rendah. Kabeh wong manusia duwe nafsunya amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang pengen selalu melakukan kejelekan. Nah, kalau lawama itu dia melakukan kejelekan bariku sadar gitu loh. Sadar ya Allah, ada ketune ini lawama, tapi masih terjerumus. Ya, masih jelek lawama. Bisa kalau nggak bisa di manage, ini nafsu lawama itu bisa membuat orang frustasi. Karena dia selalu khawatir, selalu sedih. Nyesel terus. Kalau terlalu lama dalam penyesalan kan nggak baik. Sebenarnya nyeselnya api, tapi nek terus-terusan itu nggak baik. Nah, kalau bisa memanage itu akan menjadi nafsu yang ketiga, nafsu ilham
ya nafsu ilham ini sudah mulai dapat petunjuk untuk mengajaknya selalu kebaikan. Yang ketiga ini yang lebih tinggi lagi. Nah, yang paling puncak namanya nafsu mutmainnah, sudah tenang hatinya, tidak tergoda, tidak dengan hirup pikuk dunia itu sudah ada pengaruhnya. Dapat nikmat yang senang, dapat musibah juga tetap senang. Kenapa? Karena dirinya sendiri itu nikmat dari Allah. Jadi semua itu kehendak Allah, semuanya dinikmati, semua dia ekspresikan dengan rasa senang. Diparing urip ya wis senang. Ketika dalam hidup ini dapat cobaan, kebahagiaan atau musibah, itu tetap senang karena uripe itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Jadi enggak pengaruh. Itu namanya sudah stabil, sudah mutmainnah. Dan ini harus kita harus kita pelajari, terus berusaha. Ketika dapat perkara apa saja, kembalikan kepada kuasa Allah. Para rawuh, para sedherek ingkang minulya, dalam bulan Syaban ini, ya kemarin ini sudah Syaban loh. Kemarin itu kita memasuki bulan Rajab, mengalami ada peristiwa yang luar biasa, namanya peristiwa Isra Mi'raj. Ini menguji keimanan kita, ya sangat mengherankan, sesuatu yang takjub. Bahkan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kemudian diceritakan oleh orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang tadinya beriman menjadi kafir, menganggap Kanjeng Nabi itu gila, ya karena perjalanan yang harusnya dilakukan berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam saja. Maka oleh peristiwa ini perlu kita jadikan momen bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, ya karena endingnya adalah dapat perintah sholat. Dan sholat ini bukan sekedar perintah, justru ini merupakan kado luar biasa yang tidak diberikan kepada Nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad. Semua Nabi nggak ada yang diisrokan sampai sowan datang arsy Gusti Allah, nggak ada, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kan menunjukkan Isra Mi'raj ini peristiwa yang spesial, hadiah spesial yang tidak diberikan kepada Nabi lain, kepada Rasul lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Ini apa? Kok bisa Kanjeng Nabi dapat seperti itu? Selain Nabi itu memang kekasih Allah, Habibullah, ya, yang paling Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Itu diantaranya yang perlu kita ambil hikmahnya daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah latar belakang terjadi Isra Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi enggak syukur dapat Isra Mi'raj gitu aja. Cara kita enggak syukur-syukur entok kado selamat ulang tahun, mboten. Sebelumnya mengalami proses cobaan yang sangat luar biasa. Sampai pada titik terendahnya Kanjeng Nabi itu sehingga dapat Isra Mi'raj. Cobaan yang luar biasa. Yang nanti bisa kita ambil hikmahnya. Apa cobaannya? Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang mencintai Nabi, orang yang akan membela Kanjeng Nabi, itu semuanya ditiadakan oleh Allah, semuanya meninggal. Cobaannya itu. Contohnya siapa Bu? Yang cinta pada anaknya siapa? Yang paling mencintai anaknya biasanya siapa? Mencintai anaknya, membela anaknya biasanya siapa? Pertama ayah. Oke. Ayah dulu Bu. Ayah kan tenaganya lebih kuat, ya. Kalau dia keluar kok ada yang nakal, bapaknya biasanya maju. Nyapu anu anakku.
Meskipun anaknya salah dibela-belani. Gitu. Dapat musuh dari luar. Kalau itu kan di dalamnya, ya di dalam. Di luar itu apa? Maka Kanjeng Nabi sebelum lahir sudah dimatikan dulu ayahnya. Kanjeng Nabi baru 2 bulan di kandungan, yang ayahnya seharusnya nanti ketika Nabi jadi Rasul dia membela, mengawal, ini anakku gak harus dilindungi, sama Allah diambil dulu nyawanya. Terus ketika Nabi sudah lahir, yang mencintainya sangat ibunya sendiri hanya berapa bulan, Bu? Hanya 6 tahun ya? Hanya 6 tahun, masih balita. Kalau TK itu baru masuk TK kecil. Hanya dikasih waktu segitu saja. Yang nanti akan membela-bela ini harus sih. Kalau masih dikasih kesempatan umur panjang ibunya tuh mesti membela-bela nih. Tapi ibunya juga diambil, dipasrahkan kepada kakeknya, gitu. Biasanya kakek kan suka ngambil cucu nih. Hanya dikasih waktu 2 tahun meninggal kakeknya. Baru setelah itu sama pamannya Abu Thalib. Nah itu dipasrah, dapat wasiat dari kakeknya, karena dari paman-pamannya lain banyak yang jahat. Pamannya paman Abu Jahal, ini Abu Lahab. Yang pamannya Nabi yang baik itu Hamzah sama Abu Thalib. Nah, yang diriwayatkan yang terdepan Abu Thalib itu membela Kanjeng Nabi dengan berdarah-darah, yang melawan kafir Quraisy. Dari mulai membimbing berdagang, ya masih remaja, kemudian usia 25 menikah dengan Siti Khadijah, diangkat jadi Rasul usia 40 tahun sampai Nabi 10 kenabian. Berarti usia mungkin Kanjeng Nabi sekitar usia 50 tahun. Nah, Abu Thalib yang membela luar biasa itu diwafatkan oleh Allah. Akhirnya yang membela gak ada, yang membela dari luar, ya melawan musuh secara langsung. Itu Abu Thalib diwafatkan oleh Allah. Nabi sampai berbesmili nangis, nangis mantuk teng daleme kepanggih istrinya Siti Khadijahnya kok terseduh-seduh. Istrinya itu sedih. Napa jawab Kanjeng Nabi? Mata Abu Thalib. Abu Thalib sudah meninggal. Ketika mendengar Siti Khadijah melihat kesedihan Nabi, biasanya enggak sedih seperti itu, karena orang yang selama ini membela itu meninggalkan sangat kehilangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Kira-kira enak kan? Orang yang seperti Siti Khadijah bisa seperti itu. Jawabannya itu Siti Khadijah menjawabnya apa? Panjenengan atau sampean itu nabine Gusti Allah apa nabine Abu Thalib? Kalau memang engkau adalah nabinya Allah, kalau memang engkau adalah nabinya Abu Thalib, silakan menangis, silakan sedih. Tapi kalau engkau adalah nabinya Allah, Allah gak menangis, tetap bangkit, suruh semangat maksudnya, tetap berdakwah, jangan putus asa bahwa keberhasilan itu tidak digantungkan oleh manusia. Istrinya semangat. Siti Khadijah itu ya Bu, saudagar yang paling kaya. 2/3 kekayaan kota Mekah itu dikuasai Siti Khadijah. 2/3 itu kalau 100 63 atau 65. Jadi dari 100% 65 itu miliknya Siti Khadijah kekayaannya. Jadi saudagar yang paling kaya. Nah, ketika menjadi istri Rasulullah, kekayaan Siti Khadijah itu semuanya dihabiskan untuk dakwahnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ketika berdakwah punya 2 pembela. Ada pembela dari dalam yaitu istrinya Siti Khadijah, ada yang membela fil kharij di luar yaitu pamannya Abu. Jadi dalam berjuang itu kudu 2 pembela. Ya ada internal, ada eksternal. Nek ngandelne keluarga tok gak cukup. Berat. Harus juga kenapa? Lobby punya bantuan dari tetangga atau dari tokoh-tokoh lain. Kalau
Kalau sudah dapat tokoh Islam, kalau bisa dapat bantuan dari tokoh non Muslim, nanti bisa lebih kuat lagi, bisa menjelajahi negara. Seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu akhlaknya luar biasa, sampai dikasihi tidak hanya orang Islam saja. Meskipun dijahati oleh kafir Quraisy, tapi sebagian Yahudi ya di negara di Madinah itu banyak yang cinta kepada Nabi karena akhlaknya kan, meskipun belum masuk Islam. Jadi akhirnya Islam bisa berkembang besar. Nah, ketika Abu Thalib wafat, kemudian disusul Siti Khadijah juga wafat. Ya. Ini kafir Quraisy lebih semena-mena karena sudah gak ada yang membackup lagi. Apa akhirnya Kanjeng Nabi dan kaumnya itu diembargo, diasingkan di suatu lembah di antara dua gunung, gak boleh kemana-mana, gak boleh ada transaksi. Kalau panen ya dipepek dhewe, gak boleh didol, gak boleh metu tumbas. Akhirnya banyak yang kelaparan, banyak yang murtad, keluar dari Islam. Selama berapa tahun? 3 tahun. Ini yang meriwayatkan, yang menyebabkan kekayaan Siti Khadijah habis, di antaranya mergo ini. Kanggo mbelani duwike kekayaan, kanggo tumbas-tumbas memenuhi kebutuhan Kanjeng Nabi lan umatnya selama 3 sampai habis. Sampai diriwayatkan ada yang mengatakan sampai pakaiannya saja berjahit-jahit nggak bisa, saking itu habisnya resik ya, padahal tadinya saudagar paling kaya. Itu akhirnya Nabi benar-benar mengalami kesusahan yang luar biasa. Sampai 3 tahun itu dilalah tulisan boikot yang nempel di Ka'bah itu merayap ya, sehingga tulisan boikot sudah habis. Kan selama bertahun-tahun itu akhirnya ada juga yang kasihan juga. Itu caranya piye? Malam-malam delik-delik memberikan bantuan yang masih punya dengan saudaranya lah. Dia meskipun kafir, punya saudara diembargo, itu kasihan. Akhirnya membantu malam-malam sampai terkenal namanya Suqul Lail. Suq itu pasar, lail itu malam. Akhirnya ada budaya pasar malam di Arab itu, di antara penyebabnya itu. Ketika di embargo malam-malam asing delay, sebenarnya jadi transaksi. Akhirnya ketika embargo selesai itu tetap berjalan. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi cari bantuan setelah mulai bebas embargo, keluar ke Taif. Maksudnya pengen dapat bantuan, tapi orang-orang Taif itu sudah dibisi oleh orang kafir Quraisy bahwa nanti akan datang orang gila, ya orang yang suka berbohong dan seterusnya lah. Sehingga belum sampai ke sana sudah difitnah, sudah dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai titik darah yang paling rendah Kanjeng Nabi itu. Kesedihan yang paling rendah. Akhirnya DP datang Gusti Allah. Ya Allah, anta Rabbi wa Rabbul mustad'afin liman takiluni. Jadi ya Allah, panjenengan iku Tuhanku, tu pangerane wong-wong lemah. Kepada siapa saya mengadu lagi kalau sudah seperti ini? Padahal waktu itu ya ketika mengalami kesedihan itu, ketika dilempari orang Taif itu, malaikat itu sami dugi menawarkan bantuan. Malaikat penjaga angin, wahai Nabi, aku malaikat si penjaga angin, pengen pripun? Apa jadi angin puting beliung atau bencana, saya siap. Boten Kanjeng Nabi. Malaikat membawa petir, hujan, semuanya menawarkan bantuan. Sampai akhirnya malaikat Jibril juga menawarkan bantuan. Penjaga gunung menawarkan pengen gunungnya diceblok ning siap. Tapi Kanjeng Nabi jawab, aku ini dudu Nabi Nuh yang mendatangkan banjir, bukan Nabi Su'aib ya yang mendatangkan niku badai, bukan Nabi Musa dan lain-lain. Kula niku kaluane Gusti Allah pengen apa ngerahmati. Jadi enggak, Kanjeng Nabi itu enggak membalas sama sekali. Makanya dapat setelah seperti itu, Kanjeng Nabi, Nabi, hai Muhammad, dawuh Gusti
sampean semuanya yang membela sampean itu saya wafatkan, saya matikan, itu supaya engkau tidak mengandalkan yang lain kecuali kepada saya, kata Allah seperti itu. Jadi bantuan dia gitu. Ya Allah, panjenengan pangeran kula, pangerane yang membantu, Tuhan yang membantu orang-orang yang lemah. Akhirnya dapat. Ya wis bar niki sampean saya perintahkan melakukan apa? Isra Mi'raj. Setelah dapat cobaan yang luar biasa sampai akan mau putus asa lah seperti itu. Malaikat Jibril perintah untuk menemani kanjeng Nabi. Akhirnya dapat kado istimewa, bisa jalan-jalan, namanya seperti rekreasiannya. Kalau kita kan paling rekreasinya kemana, ke pantai gitu ya. Kalau Nabi ndak ke langit, ke langit antar melihat penduduk surga, melihat penduduk neraka, wis nyono itu hiburannya itu seperti itu. Yang setelah mengalami cobaan yang silih berganti yang di luar batas manusia. Artinya apa? Yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini, untuk berjuang tetap semangat. Nggih, termasuk ngapunten nggih. Menghidupi jamiah ngeten iki lho. Jamiah maksudnya harus semangat. Karena pasti nanti dapat cobaan panjenengan juga yang melemahkan ya. Dapat cemoohan juga bisa ya. Terus mungkin hartanya, mungkin tenaganya, fisiknya, akhirnya sakit dan seterusnya, ada cobaan. Ini ketika mendapat seperti itu jangan putus asa, selalu kita sandarkan kepada Allah. Kalau perjuangannya disandarkan kepada Allah, pasti nanti Allah yang memberi pertolongan. Jangan meyakini, waduh kayak sing ngewangi nih donatur sing biasane ngewangi kok donature mati piye iki bos bantu sapa. Berarti dia punya keyakinan ene sing bantu selain Allah sing luwih hebat. Padahal si Allah gak dibantu ya panggak urip. Maksudnya dia gak punya makrifat itu seperti itu. Dia meyakini ada penolong yang lebih hebat daripada Allah. Makanya para ahli makrifat, para hakiman dawuh ngoten niku. Kalau kita masih punya seperti itu, berarti kita belum makrifat kepada Allah, belum bisa melihat kekuasaan Allah. Ketika dapat cobaan terus berjuang ya. Yakin, seyakin-yakinnya kalau sudah melewati perjuangan cobaan itu, nanti Allah akan memberi hikmah, memberi imbalan, memberi balasan yang tidak kita sangka-sangka. Seperti hanya Nabi itu mendapat kado Isra Mi'raj, mendapat traveling ke luar angkasa dan juga sampai ke alam akhirat, sampai bertemu dengan Zat Allah yang pencipta alam semesta. Terus bar niku dikasih oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Ini bukan beban dulu ya. Ini sholat ini tidak diberikan kepada Nabi selain kanjeng Nabi. Karena dengan sholat ini menungso akan selamat dunia akhir. Kalau kita nggak jadi umat Nabi nggak dapat perintah seperti ini dan lebih sulit masuk surganya. Dengan adanya sholat akan lebih mudah. Makanya ini diberikannya hanya kepada kasih Allah, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Aulan nasi bi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat ketika manusia wafat dibangkitkan dan ditanya, yang pertama adalah tentang sholat. Sholat tidak poin paling yang penting, paling krusial, dan hanya diberikan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saya katakan sholat bulan waktu itu kado yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diturunkan kepada umatnya sehingga umatnya pun mendapatkan kado-kado istimewa itu. Untuk apa? Supaya ketika pindah ke alam, dari alam dunia menuju alam kubur, kemudian alam akhirat, masuk surganya lebih gampang. Akhirnya bisa kumpul di akhirat di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu-ibu semuanya yang berbahagia,
saya cintai, saya banggakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Ya, masuk di bulan Syaban, niki mulane Kanjeng Nabi. Kalau Rajab itu mulane Gusti Allah, Syaban mulane Kanjeng Nabi. Ngatah-ngatahaken sholawat. Ya selain donga, posone Kanjeng Nabi paling akeh ning bulan Syaban. Nggih, paling akeh. Jadi selain puasa Ramadan ya, kalau Ramadan pada puasa wajib ya, nek Syaban itu ya. Dan itu sholawatnya dikatakan kalau memang bisa puasa, puasa ditambahi. Terutama nanti ada nisfu Syaban. Niku sing paling catatan kita selama 1 tahun dilaporkan. Ya. Karena di kita itu ada malaikat penjaga, malaikat siapa? Rokib dan nanti pencatat amal baik sama pencatat amal buruk dilaporkan ke Nabi. Yang pas malam, napa? Nisfu Syaban. Nah, makanya kita riyadhahnya, kita usahanya, kita tirakatnya bermaghrib lampai napa? Lampai sholat dulu ya, sholat 2 rakaat. Sholat itu ibadah, sholat itu sowan. Makanya gampang punya hajat yang ngadep Gusti. Bar niku maca Yasin. Kita nyuwun apa? Nyuwun diparingi tetap iman Islam, diparingi rezeki, kata halal barokah. Terus napa? Dipanjang umure barokah, juga umure akeh ganjarane. Ngoten nggih, karepe kan ngoten. Jadi umure barokah. Akhirnya napa pas laporan teng niku ditampa kanthi min ashabil yamin, termasuk ahli-ahli yang diterima kitabnya dengan tangan kan. Artinya banyak amal baiknya daripada amal jeleknya, dan itu yang kita harapkan semoga, dan juga tentunya semoga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita amalkan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang bermanfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa birlana ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah ingkang mulya mekaten saged kula aturaken ngapunten bilih wonten tempate, mugi-mugi wonten manfaate. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.